Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 sampai 46. Judul renungan kita pada hari ini adalah penyembahan yang sia-sia. Ratusan nabi Baal dan Asyera berdoa dengan sepenuh hati di Gunung Karmel. Mereka menyembeli lembu dan mengadakan berbagai ritual dengan harapan sang Baal dan Asyera, dewa dan dewi kesuburan Kanaan, akan menjawab mereka dengan mengirimkan api dari langit. Mereka bahkan menoreh-noreh badan sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Begitulah ritual peribadatan mereka, namun segala upaya penyembahan mereka sia-sia belaka. Baal bukanlah Allah yang sejati, ia tak dapat berbuat apa-apa, sekalipun para pemujanya mengabdi kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nabi Elia lalu menunjukkan kepada mereka serta pada seluruh Israel bahwa hanya ada satu Allah yang benar, dialah yang pantas disembah dan dipuja. Hingga saat ini, banyak orang melakukan berbagai ritual peribadatan dengan sesuatu yang bukan Allah. Dengan bersungguh-sungguh, mungkin mereka melakukannya karena mengikuti warisan kepercayaan nenek moyang. Sebagian lain melakukannya karena ketidaktahuan atau karena menjadi korban penyesatan. Yang jelas, itulah yang mereka ketahui dan yakini sebagai kebenaran. Ketika tidak ada pengenalan terhadap Allah yang sejati, maka akan ada pemujaan terhadap berbagai objek lain sebagai penggantinya. Dan kita tahu semuanya itu sia-sia belaka. Sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah, kita dipanggil untuk memberitakan namanya, mewartakan kasih-Nya melalui kata dan tindakan, agar mereka juga mengenal Allah yang sejati dan beribadah kepadanya setulus hati. Mengenal dan melayani Allah yang sejati, itulah yang menjadikan hidup dan pelayanan kita berarti. Oke, sekarang tidak selamanya mayoritas itu benar, sebaliknya minoritas yang memegang kebenaran harus terus tegak berdiri. Nah, ini penting ya. Oke, kita membacakan ayatnya ya. 1 Raja 18 ayat 20 sampai 46. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi engkau berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata pada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun demikian, baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seorang lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun memanggil nama Yahweh, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahutnya dan katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata pada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu terlebih dahulu karena kamu ini banyak. Sudah itu panggilah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusan, mungkin dia bepergian. Barangkali dia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia pada seluruh rakyat itu, "Datanglah mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu dia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, "Engkau yang bernama Israel." Dia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu
yang dapat memuat 2 sukat benih. Dia menyusun api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Setelah itu dia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuanglah ke atas korban bakaran ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa di atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Sebab bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Yahweh, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Yahweh, dialah Allah. Yahweh, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu dia memungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu dia berkata pada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta itu lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, dia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Nah, kita perlu mengetahui latar belakang kisah ini ya. Dari kisah ini, bangsa Israel itu kondisinya sangat berat karena mengalami kelaparan yang sangat hebat. Itu latar belakang cerita ini seperti ini. Terus Raja Israel waktu itu yang dijabat oleh Ahab dikendalikan oleh istrinya yang bernama Isabel. Isabel ini kerjaannya itu membunuh nabi-nabi Tuhan. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat ke-4, karena pada waktu itu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Obadja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi dari ayat 4 ini Isabel kerjanya melenyapkan, membinasakan daripada nabi-nabi Tuhan. Ahab sudah menjadi pengikut dewa Baal. Nah, ini sekarang kan menderita kekeringan ini sekarang. Saatnya showtime. Apakah Baal atau Yehova yang sanggup menurunkan hujan? Itu ya. Kalau kita lihat sekali lagi ya. Orang Israel dipanggil sebagai juri. Nah, Ahab ini ngirim orang ke seluruh Israel dan ngumpulkan nabi-nabi di Gunung Karmel. Jadi Ahab ini pengen ngadakno kayak pertunjukan, demonstrasi ilahi. Mana di antara Yahweh atau Dewa Baal, gitu ya. Mungkin rakyat Israel sedang dalam kebingungan. Kalau Yahweh yang berkuasa, kok ya masih ada kelaparan. Tapi kalau Baal berkuasa, ya sama saja, kok masih ada kelaparan. Faktanya yang mereka lihat itu kan kelaparan. Mereka kadang nggak peduli siapa yang berkuasa gitu loh. Jadi mau percaya sama siapa ini?
Nah, kadang-kadang ya kalau kita ambil hikmahnya itu gini, setiap orang kadang-kadang itu mendasarkan kepercayaan itu kepada sesuatu yang bisa dilihatnya, bukan berdasarkan terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kalau seorang mendasarkan kepercayaan pada keadaan yang bisa dilihat, itu pasti akan kecewa. Karena keadaan kita sangat terpengaruhi oleh orang-orang lain juga yang notabene adalah sama berdosanya dengan kita. Jadi kalau kita mengharapkan kondisi atau keadaan yang 100% bahagia atau tidak mengecewakan kita, justru kita akan kecewa. Nah, saudara-saudara, di tengah situasi yang seperti itu, orang Israel ini dibawa oleh Elia supaya mereka bisa mengenal siapakah sesungguhnya yang paling berkuasa untuk mengatasi daripada problematik kehidupan ini. Itu ya. Nah, sekarang mayoritas versus minoritas. Lalu Elia berkata pada nabi itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi. Kalau kita lihat tadi, memang ada 100 yang disembunyikan oleh Obadja ya, di ayat yang keempat. Tetapi Elia ini seorang diri, merasa feel lonely. Dalam pelayanan merasa seorang diri ini nggak susah ya. Tetapi dalam kesendiriannya, sekali lagi, dalam kesendiriannya, Elia tidak melepaskan prinsip kebenaran. Ini yang luar biasa. Jadi, kebanyakan orang itu kan hidup di arus mayoritas. Padahal belum tentu mayoritas itu benar. Tapi seringkali orang itu lebih senang ikut mayoritas. Elia sekalipun minoritas, tetapi tetap teguh berdiri dan tidak terpengaruh oleh arus mayoritas. Oke? Nah, ayat 23 ini pertandingan dimulai ya. Elia menentukan suatu kayak permainan gitu ya. Mereka bisa menaruh mesbah tapi tidak boleh naruh api. Apinya datang dari mana? Datang kepada siapa masing-masing pihak menyembah. Nah, kenapa kok ini penting? Karena adanya api dalam suatu mesbah korban bakaran itu bisa dilihat dan bisa diverifikasi. Sehingga kalau misalkan dewanya itu tidak berkuasa, maka apinya tidak turun. Kalau apinya tidak turun, sudah bisa jelas terlihat bahwa dewamu tidak berkuasa memang. Jadi suatu kebenaran, kalau mau diuji, maka harus menggunakan sifat yang objektif. Ngerti ya maksudnya? Artinya bisa diverifikasi secara data dan faktanya. Secara historisitasnya itu harus ada. Jadi misalkan kayak ada orang yang mengatakan, wah kitab Injil itu kok ada 4, banyak perbedaan. Justru kalau ada 4, ada perbedaan-perbedaan yang memverifikasi. Karena setiap orang menceritakan satu kejadian, itu pasti nggak sama. Justru karena ketidaksamaan ini bisa diverifikasi. Apakah dari sudut pandang X, dari sudut pandang Y, atau sudut pandang Matius, sudut pandang Lukas, gitu ya. Ini bisa diverifikasi, gitu loh. Tapi justru yang paling berbahaya adalah yang nulis kitab model single. Nah, nulis kitab model single, tidak ada satupun yang bisa verifikasi, yang saksi matanya cuma dia sendiri. Nah, ini yang paling bahaya. Oke, ayat 24. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, aku memanggil nama Yahweh, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Nah, ini demonstrasi seperti ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang ya. Demonstrasi seperti ini itu hanya boleh dilakukan kalau memang Tuhan perintahkan. Saudara lihat kalau ayat 36, bahwa aku ini, yang tulisan merah ya, hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah, ini ya, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan yang menyuruh Anda untuk melakukan demonstrasi model kekuasaan seperti ini, jangan pernah melakukan. Karena kalau Tuhan tidak suruh, justru Anda semakin memalukan nama Tuhan. Tuhan memang tidak suruh kok. Begitu ya.
Jadi ini hati-hati. Nah, ini ritual pengikut Baal. Ritual pengikut Baal itu ternyata mereka tuh jingkat-jingkat ya. Mungkin mereka semacam ada ritual tarian, gitu ya. Kemudian yang mengerikan, kalau misalkan mereka dalam tanda kutip kok gak dianggap ya. Nah, ini menoreh-norehkan dirinya dengan pedang dan tombak. Ini berdarah-darah. Ini terkenal dengan yang namanya asketisme. Jadi menyakiti diri sendiri sebagai bagian daripada penyembahan kepada dewa. Nah, ini ritual pengikut Baal ini sangat mengerikan ya. Melibatkan darah. Nah, kalau orang-orang bertanya ya, tuh, dalam perjanjian lama kan juga ada melibatkan praktek darah. Karena ada mezbah korban bakaran darah binatang itu kan darah ya. Nah, beda ya. Kalau dalam perjanjian lama, korban yang tercurah darahnya itu bukan orang, tetapi binatang. Itu darah yang tercurah. Tetapi kalau asketisme, ini menyakiti diri sendiri sampai berdarah-darah karena merasa itu adalah bagian daripada ritual penyembahan. Jadi walaupun sama-sama ada darah yang tercurah, darah milik siapa yang tercurah itu beda gitu loh. Tangkap ya maksudnya ya. Nah ini ya, durasi. Durasi ini sampai tengah hari. Kalau saudara lihat, ini dari pagi ya. Ya, dari pagi. Jelas itu ya. Nah, Elia tuh mulai mengejek mereka katanya, panggillah lebih keras. Jadi ini wis tengah hari. Lah, kalau tengah hari, ini anggapannya sak gini ya. Kalau pertandingan tuh mulai jam 9. Lewat tengah hari berarti jingkat-jingkat terus itu selama 3 jam. Kemudian di sini dikatakan sampai petang. Saudara perhatikan ya, yang kalimat yang hijau. Mereka kerasukan. Jadi ini tahapnya ada 3 ya. Jingkat-jingkat, menoreh-norehkan diri sendiri dengan pisau tubuhnya sehingga darah tercurah. Yang ketiga sampai kerasukan. Gitu. Nah, yang berwarna hijau coba perhatikan. Mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Kalau petang ini diartikan sampai jam 15 atau jam 18, berarti 9 jam. Mereka tuh jingkat-jingkat, tore-tore, kerasukan. Saya membayangkan mungkin Elia tuh sampai ngantuk-ngantuk mungkin ya. Menunggu ritual-ritual Nabi Baal itu ya. Gitu? Jadi, itu sebabnya mengapa kita harus mengerti dan mengenal kepada siapa kita percaya. Ini penting ya. Karena kalau Anda tidak mengenal kepada siapa Anda percaya, maka yang terjadi adalah Anda akan menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apapun. Sama seperti Baal nih. Tidak bisa melakukan apapun. 9 jam mau 90 jam kalau ditunggu ya. Gak bisa melakukan apapun. Karena dia bukan pribadi. Jadi penyembahannya sia-sia. Jangan pernah kita melakukan penyembahan yang sia-sia. Kenalilah kepada siapa kita beribadah. Kenalilah kepada siapa kita menyembah. Nah ini ya. Dihambat tapi merambat. Jadi Elia ini kan pernah dihambat ternyata ya. Kok tahu? Perhatikan kalimat yang berwarna merah. Lalu dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ternyata mezbah Tuhan itu pernah mengalami tindakan anarkis. Jadi dihambat. Jadi ada orang-orang yang tidak suka, kemudian merusakkan daripada mezbah Tuhan. Nah, penganiayaan-penganiayaan orang yang percaya bisa membuat orang terbunuh. Tetapi kekristenan tidak pernah mati hanya karena adanya penganiayaan. Justru dengan adanya penganiayaan, kekristenan malah melebar kemana-mana, menyebar dengan luas. Akibatnya adalah tambah tersebar. Sehingga nubuatannya mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu benar-benar terjadi. Kekristenan sekarang menjadi agama nomor 1 di dunia. Luar biasa. Itulah prinsipnya, dihambat
tetapi tetap merambat, gitu ya. Jadi diambat bukan mati, tapi justru malah merambat. Ayat 32 kita perhatikan ya. Ini ada yang aneh, kenapa kok Elia ini membuat parit itu di sekeliling mezbah? Membuat mezbah adalah suatu hal yang wajar. Tapi menggali parit di sekeliling mezbah, ini tindakan nggak biasa. Apa tujuan menggali parit ini? Nah, mari kita lihat ya. Ayat 34 dikatakan gini. Penuhilah 4 buyung dengan air. Buatlah itu gitu kedua kalinya. 4 buyung ya. Satu buyung itu 40 liter. Jadi kalau 4 buyung itu 160 liter. Nah, ini diminta melakukan tindakan mengguyur parit dengan 4 buyung sebanyak 3 kali. Berarti kan 480 liter dibuang ke parit ini. Ini yang dibuang tuh air loh ya, 480 liter. Nah, saudara ingat, pada waktu pembukaan saya mengatakan bahwa zamannya ini adalah zaman kekeringan, zaman kelaparan. Artinya apa? Air itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali, betul? Lah, ini buang 480 liter dibuang, ini gimana caranya ini? Tujuannya apa Elia melakukan seperti itu? Elia ngomong, air ini untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Maksudnya apa? Mari kita lihat ya. Kemudian Elia sebelum masuk ke sana ya. Kok bisa air untuk menunjukkan kebesaran Tuhan sebelum masuk ke sana? Ayat 36 mengatakan gini ya. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perintah ini. Elia tidak perlu tunggu seharian untuk menurunkan api dari Tuhan. Tujuan Elia perform miracle and wonders itu untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Jadi motivasi pertandingan ini penting. Bukan karena pengen meninggikan diri sendiri, bukan. Tetapi semata-mata karena apa? Semata-mata karena ingin memuliakan nama Tuhan. Dan menunjukkan bahwa Tuhanlah, Yehova lah yang berkuasa atas Israel. Nah, setelah turun api, ini yang menjawab pertanyaan tadi. Kenapa kok perlu ada air? Air itu kan seolah-olah penghambat api. Bener nggak? Jadi, Elia tuh pengen gini loh. Ngomong sama Nabi Baal. Seolah-olah ya. Kamu aja loh nggak ada pakai air. Api itu nggak turun-turun. Saya guyur 480 liter. Dan firman Tuhan ngomong apa? Bahkan air di dalam parit itu habis dijilatnya oleh api Tuhan. Jadi 480 liter itu tidak ada artinya dibandingkan dengan api dari Tuhan. Orang mungkin berpikir, waduh, tapi untuk menunjukkan kuasa Tuhan, kenapa kok Elia tidak sensitif terhadap keadaannya? Kan keadaannya itu ini, apa tuh namanya, kekeringan, kelaparan. Daripada menunjukkan kuasa Tuhan dengan 480 liter, apakah nggak ada cara lain? Justru setelah ini, turun hujan lebat. 480 liter dibandingkan hujan lebat, tidak ada apa-apanya. Artinya apa ini? Saudara, saat ini mungkin Anda berpikir, aku ingin memegang dalam tanda kutip 480 literku. Tetapi Anda tidak bisa melihat, kalau engkau korbankan 480 liter itu, Anda bisa melihat beribu-ribu dan berjuta-juta liter yang air turun dalam bentuk air hujan yang jauh lebih besar daripada yang engkau sayang-sayangkan itu. Artinya, segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu luar biasa. Ayat 39. Sujudlah mereka seluruh Israel berkata, Yahweh Allah. Yahweh Allah. Elia langsung ngomong,
Wis tangkep nabi-nabi Baal itu. Pembohong-pembohong semua. Buang waktu selama 9 jam sia-sia saja. Jadi suatu peristiwa adikodrati, suatu miracle and wonders, memang bisa mengubahkan seorang dari yang tidak percaya menjadi percaya. Nabi-nabi penyesat itu upahnya sama dengan kematian, sehingga Elia menyembelih mereka. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan ajaran kita. Karena sekali ajaran kita keliru, maka bisa-bisa kita bisa membuat orang lain itu tidak selamat masuk neraka. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap hal demikian. Kemudian berkatalah Elia pada Ahab, pergilah, makan dan minumlah. Tadi kan kelaparannya. Mungkin bahkan saking kelaparan, mungkin Ahab ini belum makan, belum minum, tidak ngerti ya. Mungkin seperti itu. Sebab apa? Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara masih ingat 480 liter? Gak ada artinya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, perhatikan sikap hati orang yang sudah melakukan miracle yang luar biasa. Apakah dia meninggikan diri? Tidak. Apakah dia menjadi sombong? Tidak. Justru ketika Elia melakukan mujizat yang luar biasa besarnya, maka yang terjadi adalah dia menundukkan diri, memiliki kerendahan hati, mukanya sujud sampai kedua lututnya di tanah untuk meninggikan nama Tuhan. Nah, yang saya perlu notu gini ya. Kalau Ahab yang dulunya adalah pengikut Baal dan melihat hal itu, seharusnya Ahab itu nyesel ya atas segala kedurhakaannya dan harus bisa menangis menyesali dosanya. Menangis terseduh-seduh mungkin. Sama seperti Daud yang menyesali karena dosanya berzina dengan Batsyeba. Tegurannya di Nabi Nathan. Dan penyesalannya ada di Mazmur nomor 51. Tapi Ahab ini memang dua blek. Jadi tidak pernah nyesal ini. Malah makan dan minum kemudian repot ya orang satu ini ya. Nah, ayat 45 dan 46 ini janji Tuhan tergenapi. Maka dalam sekejap, mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu apa? Turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Saudara, setelah mengalami kekeringan yang cukup lama, Israel sudah mendapatkan hujan. Rakyat Israel menjadi tahu. Hujan, tanah menjadi basah, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Luar biasa. Sehingga mereka bisa tahu siapa yang membuat mereka berhasil. Saudara mungkin bisa berhasil melalui jual tanaman dari hasil tumbuh-tumbuhan di tanah. Tapi kalau tidak ada air dari Tuhan, bagaimana mungkin tanaman itu bisa tumbuh? Tidak bisa, bukan? Tidak mungkin bisa. Maka orang-orang Israel menjadi mengerti. Yehova, Yahweh, itulah yang harus disembah. Saudara, jika Anda sudah mengetahui kebenaran, jangan tunda-tunda untuk menyembah yang benar. Jangan sampai Anda menyembah yang salah, yang keliru. Karena yang menyesatkan itu bisa membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Dan membuat Anda semakin tersesat. Lekaslah berbalik kepada Yehova. Sembahlah Dia yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan dosamu dan dosa saya. Sembahlah Dia. Percayalah kepada Dia senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.